Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Iran usai pengumuman gencatan senjata antara Israel dengan Iran. Trump mengatakan akan melancarkan serangan jika Iran mencoba memulai kembali program pengayaan nuklirnya. Informasi lainnya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan ke jalur Gaza pada Selasa 25 Juni. Serangan itu menewaskan sedikitnya 56 warga sipil akibat tembakan dari pasukan Israel. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian saling klaim kemenangan usai perang 12 hari berakhir. Netanyahu menyebut fasilitas nuklir Iran hancur, sementara Pezeshkian menegaskan Iran tetap kuat. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel meraih kemenangan besar dalam konflik 12 hari melawan Iran. Dirinya mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas vital Iran di Arak, Natanz, dan Isfahan. Netanyahu juga menegaskan bahwa misinya belum selesai. Dia berkomitmen untuk terus memerangi kejahatan yang dilakukan Iran, membebaskan pasukan yang ditawan, serta menghancurkan kekuasaan Hamas. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyatakan kemenangan atas Israel. Dalam pernyataannya, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tetap kuat dan terbuka untuk berdialog sambil terus membela hak-hak rakyatnya. Meskipun gencatan senjata antara kedua negara telah berlaku, wilayah udara Iran masih ditutup hingga Rabu 25 Juni 2025 pukul 14.00 waktu setempat sebagai langkah pengamanan. Konflik antara Iran dan Israel berlangsung selama 12 hari dan melibatkan serangan besar-besaran dari kedua pihak. Amerika Serikat juga dilaporkan turut menyerang fasilitas nuklir Iran dalam konflik ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ultimatum keras terhadap Israel dan Iran, menuduh keduanya melanggar kesepakatan gencatan senjata. Trump bahkan disebut murka setelah mengetahui Kementerian Pertahanan Israel berencana kembali menyerang Iran dengan dalih pelanggaran kesepakatan damai. Konflik 12 hari antara Iran dan Israel resmi berakhir pada 24 Juni. Iran mencatat 610 korban jiwa akibat serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan 28 warganya tewas akibat serangan rudal dan drone Iran. Konflik mematikan selama 12 hari antara Iran dan Israel resmi berakhir pada 24 Juni 2025. Dengan kedua pihak merilis data korban yang menunjukkan tingginya dampak dari kekerasan tersebut. Kepala Hubungan Masyarakat Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpur, menyampaikan melalui media sosial pada Selasa 24 Juni 2025 bahwa serangan Israel sejak 13 Juni telah menewaskan 610 orang dan melukai 4.746 lainnya di seluruh Iran.
Sementara itu, radio militer Israel melaporkan bahwa selama konflik berlangsung, Iran meluncurkan antara 500 hingga 550 rudal balistik, serta lebih dari 1.000 drone. Serangan ini menewaskan 28 warga Israel dan menyebabkan kerusakan besar-besaran. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa puluhan infrastruktur penting hancur, ratusan rumah tidak lagi layak huni, dan banyak warga terpaksa mengungsi. Dalam video kenegaraan pada Selasa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa konflik yang menurutnya dipicu oleh Israel kini telah usai. Dirinya menyerukan kepada seluruh instansi pemerintah untuk segera beralih fokus pada upaya rekonstruksi nasional. Pada hari yang sama, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Pezeshkian menegaskan komitmen Iran untuk menjaga gencatan senjata selama Israel melakukan hal yang sama. Ia juga menyatakan kesiapan Iran untuk kembali ke meja perundingan guna membela hak-hak sah rakyat Iran. Di pihak lain, pasukan pertahanan Israel mengeluarkan pernyataan bahwa Kepala Staf Umum IDF, Eyal Zamir, telah mengumumkan perubahan fokus strategis militer Israel ke Gaza. Prioritas utama kini adalah penyelamatan sandera dan penghapusan kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ia tidak menginginkan adanya pergantian pemimpin di Iran. Trump mengaku tidak ingin melihat negara Teluk itu menjadi kacau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak menginginkan adanya pergantian pemimpin di Iran. Trump tidak ingin melihat negara Teluk itu menjadi kacau. Hal ini disampaikan oleh Trump jelang pergi ke Belanda untuk menghadiri KTT NATO. Ia menjelaskan bahwa pergantian kepemimpinan kerap menyebabkan kekacauan dan itu bukan yang ia inginkan. Trump juga memuji rakyat Iran sebagai pedagang dan pebisnis yang andal, dan ia pun tahu Iran adalah negara dengan sumber daya minyak berlimpah. Tanpa rezim yang berganti dan juga tanpa nuklir, Trump yakin Iran akan baik-baik saja. Adapun dalam akun media sosial Trump, dia menyinggung soal nasib rezim Ayatollah Ali Khamenei di Iran setelah negaranya diserang Amerika Serikat. Lalu ia telah mengemukakan kemungkinan perubahan kepemimpinan di Iran setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran selama akhir pekan. Di sisi lain, Trump mengaku berjasa menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, serangannya ke Iran tidak hanya untuk menghancurkan program nuklir Iran, tapi dalam prosesnya akan membawa perubahan rezim di Teheran. Dia mengklaim pemerintah Iran sangat lemah dan 80% rakyat Iran mendukung penggulingan pemerintah yang berkuasa saat ini, seperti dilansir The Guardian. Israel dan Amerika Serikat sejak lama menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir namun tanpa bukti. Iran juga membantah tuduhan tersebut dan menyatakan program nuklirnya untuk sipil.
Komandan Korps Garda Revolusi Iran Jenderal Muhammad Pakpur mengeluarkan peringatan keras dan menegaskan kesiapan penuh Iran menghadapi ancaman usai serangan besar-besaran Israel sejak 13 Juni. Komandan Korps Garda Revolusi Iran Jenderal Muhammad Pakpur mengeluarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap musuh Iran agar tidak melakukan langkah yang salah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Rabu 25 Juni. Pakpur menegaskan kesiapan penuh pasukan Iran untuk merespons segala bentuk ancaman. Ia mengatakan seluruh pejuang Iran berada dalam kesiagaan yang tinggi dengan jari-jari siap dipelatuk. Peringatan tersebut datang setelah gelombang serangan yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu, yang telah menyebabkan kerusakan besar terhadap fasilitas struktur militer Iran. Serangan itu dilaporkan menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran, termasuk ilmuwan nuklir terkemuka, serta menghancurkan fasilitas dan sistem rudal strategis Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangkaian rudal yang berhasil menembus pertahanan udara Israel dalam jumlah besar. Eskalasi ini memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas. Setelah 12 hari serangan yang mengguncang berbagai kota di Iran, kesepakatan gencatan senjata akhirnya tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi penengah dalam perundingan antara Iran dan Israel. Dalam KTT NATO di Den Haag, Trump menyambut baik berakhirnya konflik tersebut. Ia menyebut bahwa pihaknya akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran pekan depan, dengan kemungkinan mengusulkan komitmen baru untuk menghentikan program nuklir Teheran. Otoritas Iran menyampaikan bahwa serangan udara Israel telah menyebabkan sedikitnya 610 korban jiwa dan hampir 5.000 orang terluka. Namun data resmi ini belum dapat diverifikasi secara independen karena pembatasan ketat terhadap akses media. Sementara itu, Israel melaporkan 28 korban tewas dalam konflik ini. Situasi masih belum sepenuhnya stabil dengan potensi eskalasi tetap terbuka apabila tidak ada jaminan politik dan diplomatik yang lebih konkret dari semua pihak terkait. Seorang mantan dubes Amerika Serikat untuk Israel, Daniel Shapiro, mengatakan sepenuhnya dampak pemboman Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Laporan intelijen menyebutkan serangan Amerika Serikat tidak mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran.
seorang mantan duta besar Amerika Serikat untuk Israel, Daniel Shapiro, mengatakan sepenuhnya dampak pemboman Amerika Serikat terhadap situs nuklir Iran. Laporan intelijen menyebutkan serangan Amerika Serikat tidak mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Daniel Shapiro, yang bertugas di pemerintahan Obama, mengatakan kepada program media dengan menyebut dirinya tidak mengharapkan penilaian apapun. Sebelumnya, seorang mantan pejabat Pentagon yang bertugas di pemerintahan Trump pertama mengatakan informasi rahasia tidak boleh pernah terungkap. Setelah kebocoran laporan intelijen Pentagon tentang kerusakan pada program nuklir Iran, Mick Mulroy mengatakan kebocoran itu berbahaya karena membahayakan sumber daya manusia. Sebelumnya, penilaian intelijen Pentagon awal atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran menyebutkan tidak menghancurkan program nuklir dan mungkin hanya menundanya beberapa bulan paling lama. Stok uranium Iran yang diperkaya tidak hilang dalam pengeboman. Sumber yang mengetahui evaluasi Badan Intelijen Pertahanan mengatakan kepada mitra BBC di Amerika Serikat. Sentrifuge Iran sebagian besar utuh dan dampak serangan itu terbatas pada struktur di atas tanah, sumber menambahkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menebar ancaman lagi kepada Iran. Usai Teheran sepakat untuk gencatan senjata dengan Israel. Trump menyebut bakal menyerang Iran jika negara itu mencoba memulai kembali program pengayaan nuklirnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menebar ancaman lagi kepada Iran usai Teheran sepakat untuk gencatan senjata dengan Israel. Trump menyebut bakal menyerang Iran jika negara itu mencoba memulai kembali program pengayaan nuklirnya. Hal itu dikatakan Trump ketika ditanya oleh seorang reporter apakah Amerika Serikat akan melakukan lebih banyak serangan. On Spain, are you satisfied with today? Oh, I think Spain's terrible what they've done. No, I do. They're the only country that won't pay the Jika Teheran membangun kembali fasilitas pengayaan uraniumnya, lalu Trump berkata tentu. Gencatan senjata yang disetujui Israel dan Iran adalah kesepakatan yang sangat setara, kata Trump. Selain itu, Trump memuji Israel karena mengurangi serangan besar yang direncanakan kemarin. Ia mengatakan bahwa secara teknis mereka benar, mengacu pada klaim Israel bahwa Iran melanggar gencatan senjata dengan menembakkan rudal ke Israel setelah gencatan senjata dimulai pukul 7 pagi. We have no inflation. We have a tremendous economy. Hundreds of billions of dollars of tariff money is pouring in.
factories are being built because they don't want to pay the tariffs, so they're building them all over the country. A lot of wonderful countries. But I want to thank you for joining us. He's an average mentally person. Israel mengirim agen situs nuklir Fordo Iran setelah serangan Amerika Serikat awal minggu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahu wartawan di pertemuan puncak NATO di Den Haag. Sedikitnya 56 warga sipil Palestina yang tengah mencari bantuan kemanusiaan di jalur Gaza tewas akibat tembakan dari pasukan Israel pada Selasa 25 Juni. Sedikitnya 56 warga sipil Palestina yang tengah mencari bantuan kemanusiaan di jalur Gaza tewas pada Selasa 25 Juni 2025 akibat tembakan dari pasukan Israel. Keterangan saksi mata menggambarkan suasana yang mengerikan di lokasi distribusi bantuan tersebut. Muhammad Abu Nada, seorang warga Palestina, mengatakan bahwa mereka mempercayai tentara pendudukan setelah diberi instruksi untuk mengambil paket bantuan. Namun, tiba-tiba pasukan mulai menembaki mereka. Dr. Ashraf Al-Baya, seorang ahli bedah ortopedi, menyoroti tingkat keparahan luka-luka yang diderita para korban. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar cedera dialami pada bagian perut dan dada. Menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB, setidaknya 410 warga Palestina telah tewas oleh militer Israel saat mencoba mengambil bantuan dari pusat distribusi baru yang kontroversial di Gaza. OHCHR mengatakan insiden-insiden ini berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. Peringatan tersebut disampaikan hampir 1 bulan sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat mulai beroperasi pada 27 Mei. Program ini berjalan di luar koordinasi dengan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyu Scout.